Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal seperti SK, pedoman, panduan, dan SOP yang perlu disiapkan oleh sobat sehat. Kemudian ada dokumentasi bukti pelaksanaan. Saat observasi yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara, sobat sehat bisa menjawab sesuai dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melaksanakan sesuai SPO yang sobat sehat susun sendiri. Ini untuk membuktikan apakah di FKTP sudah melakukan kerjakan yang ditulis, tulis yang dikerjakan. Sobat sehat, ini video saya yang ke-263 yang akan membahas obat tradisional untuk daya tahan tubuh. Sebelum melihat video 263 ini, saya anjurkan sobat sehat melihat video 123 dan video 248 sampai dengan video 262. Kita bahas informasi umum dulu ya. Apa itu obat tradisional? Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Lalu, bagaimana keamanan dan khasiat obat tradisional itu dibuktikan? Pembuktian khasiat data empiris berupa penggunaan turun-temurun oleh masyarakat melalui data ilmiah, yaitu data uji in vitro pada skala laboratorium, in vivo melalui uji hewan coba atau uji praklinik, dan uji klinik itu uji ke manusia. Tahukah sobat sehat bahwa obat tradisional itu dikelompokkan berdasarkan pembuktiannya? Pertama, jamu. Dibuktikan keamanan dan khasiatnya dengan data empiris. Kedua, obat herbal terstandar. Dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik atau uji in vivo dan bahan bakunya telah distandarisasi. Kemudian yang ketiga, fitofarmaka. Dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Klaim khasiat apa yang diperbolehkan? Jamu dan obat herbal terstandar untuk pemeliharaan kesehatan secara tradisional atau traditional health use dan atau pengobatan tradisional atau traditional treatment untuk gangguan kesehatan terbatas. Sedangkan fitofarmaka untuk pengobatan yang terbukti secara ilmiah atau scientifically established treatment sampai ke klaim khasiat dapat mengobati tergantung hasil uji. Sobat sehat, apa itu sistem imun atau daya tahan tubuh? Sistem daya tahan tubuh adalah sistem kompleks yang terintegrasi dari sel, jaringan, organ, dan mediator terlarut yang terlibat dalam mempertahankan tubuh terhadap serangan asing yang mengancam integritasnya. Bagaimana sistem imun bekerja? Tubuh memiliki sistem kekebalan yang kompleks yang terintegrasi dari sel, jaringan, organ, dan mediator terlarut yang terlibat dalam mempertahankan tubuh terhadap serangan asing yang mengancam integritasnya. Sistem daya tahan tubuh terdiri dari kekebalan alami, yaitu innate immune, dan kekebalan adaptif atau adaptive immune.
Aktivasi sistem kekebalan alami melibatkan sel-sel pembunuh alami, yaitu natural killer cell, ya. Antara lain neutrofil atau limfosit yang sering dikenal sebagai makrofag. Sedangkan sistem kekebalan adaptif melibatkan limfosit T dan B dengan menghasilkan antibodi sebagai respon imun. Pada kondisi tubuh yang baik, reaksi imun alami dan reaksi imun adaptif bekerja untuk mempertahankan kekebalan tubuh. Bagaimana kemungkinan obat tradisional bisa dimanfaatkan untuk daya tahan tubuh? Sebelum obat tradisional dapat dinyatakan berkhasiat untuk daya tahan tubuh, idealnya tidak sebatas dibuktikan berdasarkan pengalaman empiris. Beberapa tumbuhan obat telah dilakukan penelitian ilmiah, namun masih terbatas dalam skala laboratorium atau uji in vitro dan atau uji ke hewan coba, yaitu uji in vivo, serta masih terbatasnya data uji ke manusia atau uji klinik. Namun demikian, obat tradisional tersebut masih dimungkinkan untuk dimanfaatkan dalam kaitan khasiatnya untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Beberapa obat tradisional yang secara empiris telah lama dimanfaatkan dan dinyatakan aman dapat dimanfaatkan dengan kriteria bahwa tumbuhan obat tersebut didukung oleh data ilmiah yang mendukung pembuktian untuk daya tahan tubuh. Bagaimana memanfaatkan obat tradisional? Ada dua cara memanfaatkan obat tradisional untuk daya tahan tubuh, yaitu yang pertama, menggunakan produk jadi. Sobat Sehat dapat mengkonsumsi produk jadi obat tradisional yang diproduksi oleh industri atau usaha obat tradisional. Bagaimana langkah aman menggunakan produk jadi obat tradisional? Beli di tempat resmi, offline. Beli di apotik, toko obat, swalayan, atau minimarket resmi. Kemudian bisa juga beli online, beli di official store atau website resmi. Kemudian cek label. Lalu cek klik. Cek klik itu meliputi cek kemasan, pastikan dalam kondisi baik. Kemudian cek label, pastikan membaca label. Lalu cek izin edar, pastikan ada nomor izin edar. Kemudian yang keempat, cek kedaluarsa, pastikan tidak lewat tanggal kedaluarsa. Cek label, indikasi klaim khasiat yang disetujui umumnya membantu memperbaiki atau memelihara daya tahan tubuh. Aturan pakai, gunakan sesuai aturan pakai yang tercantum di label, jangan berlebihan. Selanjutnya peringatan dan perhatian. Perhatikan jika ada peringatan atau perhatian untuk produk tertentu. Kontraindikasinya adalah umumnya produk ini tidak boleh digunakan oleh penderita autoimun atau gangguan imunitas lain. Kondisi penyimpanan simpan produk jadi obat tradisional sesuai kondisi penyimpanan yang dianjurkan dalam label. Efek tidak diinginkan, jika terjadi efek yang tidak diinginkan yang parah, hentikan konsumsi dan konsultasi dengan dokter. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, meracik dan mengolah sendiri. Kalau yang pertama tadi kan kita membeli produk jadi. Nah Sobat Sehat, apa itu Simplicia nabati? Simplicia nabati adalah simplicia yang dapat berupa tumbuhan utuh, bagian tumbuhan, atau eksudat tumbuhan. Eksudat tumbuhan adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tumbuhan atau dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, atau zat nabati lain yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tumbuhannya. Bagian tumbuhan yang dapat dijadikan simplicia adalah akar atau radix, rimpang atau rizoma, umbi atau tuber, ubi lapis atau bulbus, batang atau kniknuk, kulit batang atau korteks, daun atau folium, bunga atau flos, buah atau fruktus, dan biji atau semen. Simplicia nabati dapat dibedakan, yaitu pertama, Simplicia nabati segar adalah tumbuhan segar yang belum dikeringkan. Dan yang kedua, Simplicia nabati kering adalah tumbuhan yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan
kecuali dinyatakan lain. Suhu pengeringan tidak lebih dari 60 derajat Celcius dan bisa dijadikan bentuk serbuk Simplicia. Apa yang harus dipastikan? Pastikan kebenaran identitas Simplicia nabati yang akan digunakan. Pilih Simplicia nabati yang akan digunakan, yaitu yang bermutu baik, tidak tercampur dengan tumbuhan lain, bersih dari tanah atau bahan asing lain, serta tidak mengalami kerusakan karena penyakit tanaman dan atau serangan hama. Lakukan pengamatan organoleptik meliputi penampilan, kerusakan, ukuran, warna, bau, dan jika mungkin rasanya. Jangan menggunakan Simplicia nabati yang sudah terkontaminasi pertumbuhan kapang, karena beberapa jenis kapang dapat menghasilkan senyawa toksik atau mikotoksin yang dapat menimbulkan efek merugikan bagi kesehatan. Bagaimana langkah aman mengolah obat tradisional di rumah tangga? Alat dan tempat, pastikan peralatan yang digunakan dan tempat dalam kondisi bersih. Gunakan peralatan dari stainless steel. Kebersihan diri dengan menggunakan pakaian bersih, cuci tangan sebelum pengolahan, dan bila perlu gunakan masker serta sarung tangan. Lalu lakukan sortasi, memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya seperti tanah, kerikil, bagian Simplicia nabati yang rusak, Simplicia nabati dari tumbuhan lain yang tercampur, pencucian Simplicia nabati yang tidak banyak tercampur atau tercemar tanah, dilakukan beberapa kali pencucian dengan air bersih mengalir. Sedangkan jika kotorannya melekat kuat, pemisahannya dapat dilakukan dengan penyemprotan air bersih dibantu tangan atau sikat yang lembut. Kemudian penirisan dilakukan setelah pencucian untuk mengurangi atau menghilangkan air sisa pencucian yang ada di permukaan Simplicia nabati. Kemudian perajangan dilakukan untuk memperkecil ukuran dengan cara pemotongan atau pengirisan menggunakan pisau yang tajam dan terbuat dari logam nirkarat terhadap Simplicia nabati yang masih utuh, sehingga dapat memberikan hasil penyarian lebih optimal dan tahap perebusan. Selanjutnya, perebusan. Merebus atau menyeduh bahan dengan air bersih secukupnya menggunakan wadah yang berbahan logam nirkarat atau keramik dengan air mendidih dengan lama pendiaman disesuaikan dengan Simplicia nabati yang digunakan. Untuk akar, rimpang, kayu, kulit batang, buah atau biji dapat dilakukan pendiaman yang lebih lama untuk menyari zat berkhasiatnya dibandingkan jika yang digunakan bunga dan daun. Simplicia nabati segar atau kering direbus dalam air mendidih suhu 100 derajat Celcius selama 15-30 menit tergantung kemudahan penyarian. Serbuk kering dapat diseduh dalam 1 gelas air mendidih selama 5 menit. Konsumsi dan penyimpanan larutan hasil rebusan yang diperoleh kemudian disaring dan diminum pada kondisi hangat. Simpan dalam wadah yang sesuai. Hindari botol bekas, kondisi suhu sejuk dan tidak terlalu lama. Pastikan sebelum dikonsumsi tidak terjadi perubahan organoleptik, yaitu bau, rasa, dan warna dari obat tradisional yang disimpan. Apa yang harus diperhatikan ketika memanfaatkan obat tradisional? Pertama, reaksi alergi. Hati-hati reaksi alergi individu. Kemudian, kelompok yang berisiko. Kelompok yang berisiko antara lain bayi, anak-anak, wanita hamil, orang lanjut usia, seperti kondisi penyakit tertentu, terutama jika membutuhkan konsultasi dokter. Takaran dan kombinasi. Hindari takaran dan kombinasi yang berlebihan. Konsultasi dokter. Konsultasi dengan dokter untuk penggunaan
bersamaan dengan obat. Penggunaan jangka panjang, peringatan atau perhatian dan efek tidak diinginkan. Hati-hati penggunaan jangka panjang, adanya peringatan, perhatian, serta timbulnya efek yang tidak diinginkan. Simplicia nabati apa saja yang bisa dimanfaatkan? Pertama, herba sambiloto. Herba kirinya 3-9 gram. Herba segarnya 25-75 gram sebagai dosis tunggal sesuai kebutuhan. Kemudian herba menirang. Herba segar 15-30 gram 2-3 kali sehari. Rimpang jahe yang serbuk kering 2-4 gram per hari. Jambu biji buah dapat langsung dimakan. 1 buah jambu biji berukuran sedang, kira-kira 55 gram. Sedangkan daun 15 gram daun segar atau daun kering per hari. Rimpang kunyit, irisan rimpang kering 3-9 gram per hari. Serbuk kering 1,5-3 gram per hari. Selanjutnya rimpang temulawak, irisan rimpang segar 25 gram per hari. Selanjutnya kita akan bahas pengolahan secara umum. Bahan simplicia kering atau segar direbus dengan 250 ml air selama 15-30 menit. Bahan yang berupa serbuk dapat diseduh dengan 150 ml air matang panas. Sobat sehat, review data ilmiah beberapa simplicia nabati bisa dilihat di halaman 9-12 pada pedoman yang dikeluarkan oleh BP POM. Demikianlah Sobat Sehat, di video 263 ini kita telah membahas obat tradisional untuk daya tahan tubuh yang dikeluarkan oleh BP POM. Sobat Sehat bisa membaca lebih rinci pada berbagai peraturan perundangan, dan terutama Sobat Sehat bisa membuka buku saku obat tradisional untuk daya tahan tubuh yang dikeluarkan oleh BP POM tahun 2020. Kita akan bertemu di video 264 membahas suplemen kesehatan probiotik berdasarkan buku saku suplemen kesehatan untuk memelihara daya tahan tubuh dalam menghadapi COVID-19 yang khusus untuk probiotik. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.